semuanya, selamat datang di video kami. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mengangkat sebuah fenomena sosial yang sangat menarik di kota Samarinda. Sebuah kota yang tidak hanya dikenal dengan aktivitas masyarakatnya yang sangat padat, tetapi juga dengan solidaritas dan kepeduliannya yang sangat kuat. Di tengah berbagai dinamika kehidupan modern, ternyata masyarakat Samarinda tetap memegang erat nilai gotong royong dan kepekaan sosial. Kali ini bisa kita lihat dengan sangat jelas ketika terjadi kejadian-kejadian darurat seperti kebakaran. Setiap kali peristiwa itu terjadi, bukan hanya petugas resmi yang bergerak, tetapi masyarakat sekitar langsung turun tangan. Kebakaran memadamkan api, mengatur evakuasi, hingga memberikan dukungan moral kepada korban. Fenomena relawan kebakaran ini bukan hanya sekedar tindakan spontan, tapi juga menjadi bagian dari budaya sosial di Samarinda. Tanpa diminta mereka hadir, tanpa berharap imbalan mereka bekerja, dan tanpa memikirkan kepentingan pribadi, mereka memilih untuk membantu sesama. Inilah yang membuat fenomena ini layak disebut sebagai fakta sosial perilaku kolektif yang muncul dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dalam video ini, kami ingin mengajak kita semua untuk melihat lebih dekat bagaimana bentuk kepedulian itu bekerja, apa yang mendorong masyarakat untuk terlibat, dan bagaimana relawan kebakaran menjadi cermin dari kuatnya solidaritas sosial di Samarinda. Selamat datang di wawancara sosiologi kelompok 2 dengan mata kuliah sosiologi yang diambil oleh Bu Fitri Handayani. Di sini bersama saya Zaid Ilmiah Nabi dan saya Ahmad Riono. Hari ini kita sudah kedatangan dua tamu yang sangat luar biasa. Beliau berdua salah satu orang yang namanya sudah cukup malang melintang di dunia kemanusiaan dan dunia relawan di kota Samarinda. Hari ini kita sudah sama siapa ini, Mas Rio? Oke, coba dari Mas Fasya udah mulai Saya Ridwan dari Info Taruna Samarinda dan saya Rido dari DPU Kaltim. Oke, Mas Rido dan Mas Ridwan. Kira-kira Mas Rido sama Mas Ridwan ini sudah berkecimpung di dunia relawan sudah sejak kapan ini, Mas? Dari situ. Ya, boleh. Dari saya kurang lebih 7-8 tahun ya. Mas Ridwan? ya kurang lebih 5 tahun terakhir Pak. 5 tahun terakhir. Oke, kira-kira dulu ceritanya gimana tuh Mas? Sampai pada akhirnya memutuskan, oke, aku bergabung menjadi relawan kota Samarinda. karena ingin membantu sesama aja sebenarnya. Karena lihat orang yang terkena musibah, gitu ya kan. Jadi tergeraklah jiwa kemanusiaan kita ini. Jadi akhirnya ikutlah di dunia relawan sampai sekarang. Kalau Mas Ridwan, bagaimana Mas? Kalau saya pribadi jauh timbul dari keresahan diri pribadi karena intinya kalau di Samarinda baru 5 tahun terakhir karena kalau mau tahu lah ya dari tempat saya ke Merong 20 dari kejadian diri sendiri sepupu saya meninggal di jam 2 subuh. Kalau dapat ambulan kabar itu jam 5 subuh. Pada waktu itu memang masih minim di sana, minim ambulan, masih minim informasi terkait kejadiannya. Maka dari itu mungkin dia waktu yang tepat buat bergabung itu. Iya. Ada cukup di saya yang merasakan dengan apa yang orang lain yang merasakannya. Iya. Itu berawal dari keresahan dan kepedulian serta empati yang senang didapatkan dari. Kalau dunia relawan sendiri kira-kira sudah eksis di kota Samarinda sejak apa nih Mas Ridwan? Kalau saya mulai eksis 5-6 tahunan lah. Iya. Dan aktif di situ dan Untuk relawan kotanya Mas, maksudnya ini relawan itu hadir di kota Samarinda. Termulai dan eksis gitu. Iya, terbentuk relawan awal mulai dari Samarinda. Iya. Sekitar tahun 90-an mungkin 90-an ya. Itu diawali oleh apa nih Mas? kalau boleh tahu diawali karena pada kalau dengar dari yang senior ya ini. Iya. Dari yang senior itu kan dulu belum ada yang namanya madam. Jadi terbentuklah relawan itu ada
Lanjut Bang, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan nih. Ada beberapa pertanyaan yang bakal kami tanyakan juga ke abang-abangnya ya. Terkait juga tentang ya pekerjaan-pekerjaan yang mas-masnya lakukan lah. Yang pertama, apakah masyarakat memiliki ekspektasi tertentu terhadap relawan 6 bulan atau pemadam kebakaran yang harus Anda penuhi, meskipun kadang di luar kemampuan pribadi? Nanti tertentu terhadap relawan ambulan atau pemadam kebakaran. Iya. Mungkin yang itu jauh pemadam kebakaran ini. Ya, seperti namanya kan, pemadam kebakaran di konotasi orang itu pasti selalu memikirkan mobil yang datang atau personel yang datang itu selalu membawa air. Padahal kan kita ambil contoh dari unit-unit yang ada, yang dari relawan yang namanya juga swadaya masyarakat dan dari masing-masing itu kan tidak semuanya mampu untuk mempunyai instansi dan lain sebagainya. Nah, di situ dia ekspektasi masyarakat yang terlalu tinggi karena membawa nama pemadam kebakaran. Padahal nyatanya kami datang pun membawa pompa portable dan kita menggunakan sumber air dari sektor dan atau yang ada di sekitar tandun gitu. Nah, yang seperti itu yang mungkin ekspektasi yang diharapkan masyarakat. Kalau untuk ambulan sendiri mungkin lebih ke penyelamatannya ya. Mungkin evakuasinya mungkin begini, itu tadinya penanganannya begini, mungkin begitu aja kalau untuk ekspektasi masyarakat di gitu. Lalu pertanyaan yang selanjutnya lagi yang jauh mana tekanan sosial dari warga mempengaruhi cara mas-masnya itu mengambil keputusan di lapangan? Iya, ingat kalau kita di media sosial itu kan mas ada warga yang mungkin berselang atau sebagainya, kita melakukan penanganan di lokasi kejadian gitu. Sejauh mana tekanan sosial dari warga mempengaruhi cara Anda mengambil keputusan? Ya, kalau yang dari konteksnya tadi merebut uang dan lain-lain itu ya tetap kita balik lagi terjadi ke OCB, terus itu kita harus bisa menguasai keadaan, yang saja kita yang dikuasai semua keadaan. Menarik tadi apa yang disampaikan oleh Mas Ridho dan Mas Ridwan tadi. Namun kira-kira ini Mas, sejauh apa tekanan sosial dari warga yang mempengaruhi gitu daripada kinerja relawan? Mengingat kan sebenarnya relawan ini swadaya daripada masyarakat sendiri. Apakah seperti yang kita lihat di media sosial semacam warga yang berusaha merebut silang dari petugas dan berbagai macamnya itu mempengaruhi gitu daripada kinerja kawan-kawan yang ada di lapangan. Silakan Mas. Jadi tetap ya yang di media sosial itu benar. Ada kita sebutnya oknum ya, karena tidak banyak. Tapi mau bagaimanapun juga kita tetap harus bisa menguasai keadaan sih sebenarnya. Dan itu nanti kita bekerja sesuai SOP, safety yang diutamakan supaya menjaga keselamatan teman-teman relawan yang ada sih sebenarnya. Dan biasanya ketika ada warga yang mulai anarkis, contohnya bahwa senjata tajam, dan lain itu biasanya kita panggilkan pihak keamanan yang ada. Iya, tapi rupanya banyak gitu Mas, kejadian-kejadian yang membawa senjata tajam gitu ya. Kalau untuk di Samarinda kurang lebihnya pasti ada ya Mas ya. Makanya dibagi per zonasi. Zonasi itu kayak mana itu Mas sistemnya Mas? Kalau boleh tahu kawan. Jadi di seputaran Samarinda itu ada kalau tidak salah tiga zonasi. Hijau, kuning, sama merah. Yang danger itu yang merah, yang memang paling anarkis. Yang kuning itu sedang-sedang, kalau yang hijau itu Kalau lagi zonasi itu pun seiring berjalannya waktu sudah mulai berkurang ya. Jadi dari apa yang sudah kita lihat dan dengar, jelas bahwa kepedulian masyarakat Samarinda terhadap kejadian-kejadian darurat, khususnya melalui keberadaan relawan kebakaran, bukan hanya sekedar tindakan spontan, tetapi merupakan bagian dari identitas sosial yang sudah tertanam kuat di tengah masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa nilai gotong royong, rasa peduli, dan solidaritas sosial masih hidup dan menjadi budaya yang terus diwariskan.
Para relawan bukan hanya membantu memadamkan api, tetapi juga menjaga harapan, memberikan rasa aman, dan membuktikan bahwa kebersamaan masih menjadi kekuatan terbesar dalam menghadapi situasi darurat. Melalui studi kasus ini, kita bisa melihat bahwa faktor sosial bukan hanya teori di dalam buku, tetapi nyata dalam tindakan sehari-hari di masyarakat kita. Dan Samarinda adalah salah satu contoh terbaik tentang bagaimana sebuah komunitas bergerak bersama untuk saling mendukung. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga pembahasan ini bisa memberikan wawasan baru dan menginspirasi kita semua untuk terus menumbuhkan kepedulian dan solidaritas dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video selanjutnya.